Baik, untuk yang nomor 1, tentukan jarak titik P, X1, Y1 ke garis K, AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian yang pertama kita menggambar dulu di koordinat kartesius garis L dan garis K. Garis L yang berkoordinat di titik P, X1, Y1, dan garis K yang memiliki persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari jarak dari titik L ke garis dengan menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Mohon maaf, itu typo. Kemudian dari persamaan garis K, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0, kita dapatkan BY sama dengan negatif AX. Yang ini kita dapatkan BY sama dengan negatif AX, negatif C. Y sama dengan negatif A per BX dikurangi C per B. Kemudian dari gradien garis K kita ketahui di sini kan persamaannya Y sama dengan negatif A per B X dikurangi C per B. Jadi gradien garis K-nya A negatif A per B. Untuk gradien garis L itu adalah B per A, karena M itu kan Y per X, jadinya gradien garis L itu B per A. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan garis L, yaitu Y2 min Y1 sama dengan B per A dikali X2 dikurangi X1. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan garis K, yaitu Y2 sama dengan negatif A per B X2 dikurangi C per B. Itu persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, kita dapat mensubstitusi keduanya. Sehingga didapatkan Y2 dikurangi Y1 sama dengan B per A dikali X2 dikurangi X1. Negatif A per B X2 dikurangi C per B dikurangi Y1 sama dengan B per A dikali X2 dikurangi X1. Negatif Y1 sama dengan B per A X2 dikurangi B per A X1 ditambah A per B X2 ditambah C per B. Kemudian B per A X1 dikurangi Y1 dikurangi C per B sama dengan B per A X2 ditambah A per B X2. B per A X1 dikurangi Y1 dikurangi C per B sama dengan ini karena sama-sama mengandung X2, jadinya X2 dikali B per A ditambah A per B. Maka kita dapatkan X2-nya sama dengan B per A X1 dikurangi Y1 dikurangi CB per B per A ditambah A per B. Kemudian kita kalikan dengan AB. Yang pembilang dan penyebutnya dikalikan AB. Jadi kita dapatkan X2 sama dengan B kuadrat X1 dikurangi ABY1 dikurangi AC per B kuadrat plus A kuadrat. Kemudian ini kita namakan dengan persamaan yang ketiga. Untuk mencari Y2-nya. Jadi Y2 sama dengan negatif A per B X2 dikurangi C per B. Nah, kita tadi kan sudah mendapatkan X2-nya, jadi tinggal disubstitusikan menjadi Y2 sama dengan negatif A per B dikali B2
B kuadrat X1 dikurangi AB Y1 dikurangi AC per B kuadrat plus A kuadrat dikurangi C per B. Y2 sama dengan negatif AB X1 ditambah A kuadrat Y1 ditambah A kuadrat C per B per A kuadrat plus B kuadrat dikurangi C per B. Kemudian tadi kan di persamaan 2 kita mendapatkan X2-nya. Di yang atas ini kita di persamaan 3 kita mendapatkan X2-nya, di persamaan yang Y2 ini kita dapatkan Y2. Jadi kita bisa substitusi ke rumus jarak yaitu D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. X2 min X1 itu kan B kuadrat X1 dikurangi AB Y1 dikurangi AC per B kuadrat plus 1 dikurangi X1. Nah, B kuadrat, kemudian penyebutnya kita disamakan B kuadrat plus A kuadrat, sehingga kita dapatkan B kuadrat X1 dikurangi AB Y1 dikurangi AC per B kuadrat plus A kuadrat dikurangi X1 B kuadrat tambah X1 A kuadrat per B kuadrat plus A kuadrat. Sehingga bisa kita dapatkan persamaannya yaitu negatif AX1 ditambah BY1 ditambah C per B kuadrat plus A kuadrat. Kemudian untuk Y2 dikurangi Y1, kita substitusikan yang Y2-nya tadi, negatif AB X1 ditambah A kuadrat Y1 ditambah A kuadrat C per B per A kuadrat plus B kuadrat dikurangi CB dikurangi Y1. Sehingga kita dapatkan nantinya persamaan Y2 dikurangi Y1 yaitu negatif B dikali AX1 ditambah BY1 ditambah C per A kuadrat plus B kuadrat. Yaitu D kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali AX1 tambah BY1 ditambah C kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan ditambah B kuadrat dikali AX1 plus BY1 plus C kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat dikuadratkan. Sehingga nantinya kita dapatkan persamaan AX1 ditambah BY1 ditambah C pangkat dikuadratkan per A kuadrat plus B kuadrat. D sama dengan nilai mutlak AX1 tambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Yang nomor 1 itu dulu aja, Mbak. Oke, ya silakan. Mungkin ada pertanyaan. Sudah ya, ketemu rumusnya ya. Jadi jarak titik P, X1, Y1 terhadap satu garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah itu ya. D sama dengan itu positif ya. Jadi harga mutlak AX1 plus BY1 plus C ya per akar dari ya A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Sehingga itu merupakan rumus jarak titik ke garis. Silahkan kalau ada pertanyaan. Yang lain, ada pertanyaan? Ada atau enggak? Belum, Prof. Masih jelas. Ya, jelas ya. Jadi rumus jaraknya udah oke. Ya, kalau garisnya adalah AX plus BY plus C, ya, kemudian titiknya adalah titik yang apa? P-nya X1, Y1 tinggal menginsertkan seperti itu. Ya, berarti udah cukup jelas rumus jarak. Nah, sekarang soal nomor 2 itu ya, tentukan persamaan garis yang tegak lurus, garis yang diketahui
dan berjarak 2 satuan dari satu titik. Nah, atau mungkin gini, dari soal yang nomor 1, apakah ada yang lain yang gampangnya mencari, ya, menemukan rumus itu dipakai sebagai rumus loh ya, dengan cara yang lebih singkat. Adakah? Ya, nggak ada. Ini nanti Mbak ininya di apa ya, pekerjaannya ini di apa? Diunggah di WA ya, dan nanti kemudian akan kami unggah lagi di ini apa tapi semuanya kan sudah tahu ya akhirnya ya, kalau di WA diunggah lagi di MMP itu bisa. Oke, sekarang yang nomor 2 itu sudah menggunakan rumus itu tadi ya, salah satunya itu. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus satu garis yang diketahui dan berjarak 2 satuan dari titik tertentu. Oke, garis yang diminta tegak lurus satu garis. Kemarin sudah disinggung ya yang lalu oleh kelompok. Dua garis saling tegak lurus, bagaimana hubungan gradiennya? Perkalian gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1. perkalian dua gradiennya adalah negatif 1. Nah, sekarang digabung dengan jarak. Ya, silakan. Garis yang diminta ini berjarak 2 satuan dari titik tertentu. Oke, bisa dilanjutkan, Mbak, untuk penjelasannya. Mungkin ganti yang lain, silakan gitu. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Prof. Oke, silakan. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus garis dengan persamaan 3x dikurangi 4y ditambah 8 sama dengan 0 dan berjarak 2 satuan dari titik negatif 2,1. Yang pertama dari persamaan 3x dikurangi 4y plus 8 sama dengan 0, kita mendapatkan persamaan yaitu y sama dengan 3/4x ditambah 2. Jadi dari persamaan ini kita dapatkan gradien yang pertama yaitu 3/4. Karena tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. 3/4 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan M2-nya negatif 4/3. Kemudian dari persamaan garis yang kedua, yaitu Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan negatif 4/3X plus C. Karena C-nya belum diketahui, jadi kita misalkan C. Nah, kemudian kita kalikan 3 sehingga mendapatkan 3Y sama dengan negatif 4X plus 3C. 4X plus 3Y dikurangi 3C sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke rumus jarak, sehingga kita dapatkan ini tadi kan A-nya itu 4. Kemudian B-nya itu 3. Dan 3C. Nah, kemudian X1 itu kan tadi dari negatif 2, dari negatif 2,1. Jadinya kita substitusikan X1-nya negatif 2 dan Y1-nya 1. Sehingga kita dapatkan 2 sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 3 kali 1 tambah 3C per akar 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 2 sama dengan negatif 5 ditambah 3C per 5. 10 sama dengan negatif 5 tambah 3C. 15 sama dengan 3C dan C sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ini, jadinya 4X plus 3Y dikurangi 3 kali 5 sama dengan 0. 4X plus 3Y dikurangi 15 sama dengan 0. Y sama dengan negatif 4/3X plus 5. Mungkin dari teman-teman ada jawaban lain yang lebih benar begitu, bisa dikoreksi yang saya kerjakan ini. Yuk, silakan. Mungkin ada pertanyaan.
Izin bertanya sebentar. Silakan. Kalau jawabannya Y sama dengan negatif 4/3X plus 5, itu kalau diplot di GeoGebra, dia tidak melewati titik min 2,1. Gitu. Itu dia akan melewati, bahkan dia tidak melewati 2,1. Bentar, boleh saya screen, Pak? Ya, sebentar. Silakan. Saya Min 2,1 di sini. Nah, harusnya garisnya itu ada di sini. Dia akan berjarak 2 satuan di sini gitu. Ini kan tadi jawabannya Medinda. Atau mungkin jaraknya sini ke sini. Tapi itu yang di soal berjarak 2 satuan dari titik negatif 2,1. Berarti dia nggak di negatif 2,1 nggak silang. Oh, Jarak 2 satuan dari titik negatif 2,1. Mungkin teman-teman ada jawaban lain dari Izin jawaban yang masuk, Mei. nggih, halo, monggo. Bisa share screen yang jawabanmu tadi? Apa tadi yang Medinda? Bisa apa enggak? Bisa Iya, share yang screen. share screen tadi Hilya, Bapak. Saya tidak bisa share screen soalnya. Iya. Sebentar nggih. Dari perkalian Y sama dengan negatif 4/3X ditambah C dikali 3. Perkalian 3-nya sampai di perhitungan yang bawahnya itu hilang. Seharusnya menjadi 9Y sama dengan negatif 12X plus 9. Mungkin bisa di anonet galuh. Oh iya, sebentar ya. Ini. 3-nya hilang. Kan seharusnya ini seperti ini. 3. Tulisannya jelas ya? Bentar. Menyamakan, tak? 3 seperti ini. Karena ini kan kalau dikali 3 menjadi 3Y sama dengan negatif 4X ditambah 3Y. Dan ini 3-nya tetap di sini. Sedangkan ini perhitungan Mei ini 3-nya tidak ada, tidak dituliskan. Oh, itu dikalikan 3, jadinya nanti dikalikan kebersamaannya itu kali. Jadi kan dapat 3Y sama dengan negatif 4X tambah 3C. Ini dikali 3 untuk menghilangkan per 3 ini, penyebut 3. Oh, iya. Terima kasih. Sama-sama. Izin berpendapat, Mei. Iya. Ya, jadi biar jelas gitu. Nah, tolong buktikan kalau jarak antara titik negatif 2,1 dengan garis Y sama dengan min 4/3X plus 5 itu sama dengan 2. Jadi nanti tidak ada bantahan lagi. Jaraknya, Mas. Jaraknya itu dari titik berapa tadi? 2,1. Y. Jadi dari jarak titik itu adalah 2 satuan. Bukan dari garis. Nah, sehingga garis yang ditemukan itu berjarak 2 satuan dari ya titik negatif 2,1. Nah, sekarang coba masukkan ke rumus jarak. Garisnya apa, Mbak? Coba, Mbak. Garisnya yang ditemukan apa? Apa yang bawah sendiri itu? Ini Bapak, persamaan garis. Nah, sekarang coba diinsertkan jarak titik negatif 2,1 ke, coba Mbak dimasukkan ke rumus D-nya tadi, Mbak. Dimasukkan ke rumus D-nya, Pak, yang ini. Rumus yang ditemukan tadi di soal yang nomor 1, begitu ya. Negatif 2,1. Garisnya kan itu, Y sama dengan negatif 4/3X plus 5. Ya kan?
dimasukkan titiknya negatif 2,1. Nah, sekarang coba. Tadi kan D sama dengan apa tadi? Tadi kan rumusnya AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kan itu rumusnya. Itu kan rumus D-nya kan ada di situ ya. Nah, sekarang X1 Y1-nya itu sama dengan diinsertkan loh. Itu berarti ya kembali ke situ ya. Disubstitusikan ke Y sama dengan negatif 4/3 Nah, X. berarti ya kembali ke anu ya, itu ya hasilnya ya. Gimana Mas? Masih anu Mas? Mas Gilang. Oh, mungkin ini Mas Gilang bisa ditunjukkan lagi GeoGebra-nya, mungkin bisa ditunjukkan maksudnya dua satuan itu yang mana gitu. Masih baik, bisa baik. share screen Mas Gilang? Masih bro. Iya, masih. Oke, silakan. Oh, Itu yang ini satu, Dari dua. A ke garis hijaunya itu Mas, yang tegak lurus garis yang diketahui garis yang hitam atau yang hijau? yang diketahui yang biru. Oh, yang biru, sorry, bukan hitam Ya. ya. Berarti bukan dari situ. Yang baru yang ini. Garisnya kan tegak lurus ya ke yang biru. Ya, yang seperti itu. Berarti yang ditemukan yang hitam itu tadi. Ya, bro. Yang Y sama dengan min 4/3 X plus 5. Ya, bro. Yo, gimana coba yang lain? Mungkin teman-teman ada yang punya jawaban lain yang bisa cocok di GeoGebra-nya. Izin masuk, Mi. Ya, Vivi. Bisa ditunjukkan yang share screen tadi, yang jawaban. Ada yang salah, Mbak? Kemudian ini jadinya nanti negatif 5. Mungkin kalau seperti ini persamaannya, gimana Gilang di GeoGebra-nya? Boleh minta tolong? Baik. Bisa saya share screen? Menyajikan itu di mana letak kesalahannya? Mestinya kan ada 2 garis. Betul kan? Nah, sekarang temukan di mana letak kesalahannya dari sisi aljabarnya. Aljabar dimaksudkan uraiannya tadi loh ya. Nah, coba di-share lagi Mbak yang pekerjaannya tadi. Temukan di mana letak kesalahannya. Yang mendapatkan C-nya tadi Mbak. Nilai mutlak itu kalau dibuka apa tandanya? Plus minus. Plus minus. Ya. Nggak tahu yang ini tadi yang menemukan negatif 5 atau positif 5 tadi yang mana yang dipakai. Ya. Jadi di situ loh ya, hati-hati. Rumusnya kan harga mutlak. Kalau itu dibuka, kan Anda buka itu. Dari D sama dengan itu, kemudian 2 sama dengan lo. Itu kan terlewati. Mestinya akan menjadi plus minus. Bolehlah yang Anda ubah plus minusnya ditaruh di 2-nya, oke-oke saja. Ya. Nah, di situ akhirnya mengakibatkan nanti persamaan garis yang terakhir itu paling bawah itu yang satunya adalah tadi kan di kirinya titik atau di bawahnya, yang satunya akan di kanannya. Kan ada 2 garis tegak lurus pada garis biru tadi yang di-share Mas Gilang ya, dan itu berjarak 2 satuan. Oke ya. Nah, itulah hati-hati karena di sana ada harga mutlak tadi. Oke, bagus. Oke, sekarang ini di latihan soal ya. Coba dikerjakan, mungkin ada yang sudah ya. Bentar, nomor berapa ya?
Nomor 12, soal latihan yang kemarin, minggu lalu. Soal nomor 12, coba dikerjakan. Mungkin ada yang sudah mengerjakan, mencoba menemukan begitu. Yang nomor 12, tentukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh dua garis M dan N. Nah, kira-kira, ya, mungkin kalau ada yang sudah, yuk. Prof, izin mau mencoba menjawab. Ya, silakan. Apa? Share screen? Saya Amalia. Iya, share screen ya. Ya, silakan. Mungkin nggak tuntas dulu, jadi gimana analisis awal, globalnya kayak apa, bisa dijelaskan. Kemudian 3x min 4y plus 8 per 3 kuadrat kan 9, kemudian negatif 4 dikuadratkan 16. Jadi 3x min 4y plus 8 per akar 9 plus 16. Sama dengan plus minus 5x plus 12y min 15 per akar 25 plus 144. Nah, akar 25 plus 144 di situ didapat dari 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Kemudian 3x min 4y plus 8 per akar 25 sama dengan plus minus 5x plus 12y min 15 per akar 169. Kemudian 3x min 4y plus 8 per 5 sama dengan plus minus 5x plus 12y min 15 per 13. Kemudian kita kalikan 13 dikali 3x min 4y plus 8 sama dengan plus minus 5 dikali 5x plus 12y min 15. Kemudian 39x min 52y
plus 104 sama dengan plus minus 25X plus 60Y dikurangi 75. Kemudian kan ada dua kemungkinan. Yang ruas kanan yang pertama kita ambil positifnya terlebih dahulu, sehingga 39X min 52Y sama dengan 104 sama dengan 25X plus 60Y dikurang 75. Kemudian X-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga 39X min 25X min 52Y, 60-nya pindah ke kiri, negatif dikurangi 60Y plus 104 ditambah 75 sama dengan 0. Kemudian untuk yang kemungkinan pertama didapatkan persamaan 14X min dikurang 112Y ditambah 179 sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, kita kalikan dengan negatif, sehingga 39X min 52Y plus 104 sama dengan negatif 25X dikurang 60Y plus 75. Sehingga 39X plus 25X dikurang 52Y plus 60Y plus 104 dikurang 75 sama dengan 0. Sehingga untuk kemungkinan persamaan keduanya 64X plus 8Y plus 29 sama dengan 0. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya. Silakan, Mbak. Itu kan ruas kanannya ada plus minus. Tapi yang ruas kiri kenapa nggak dipakai plus minusnya? Oh, jadi karena itu kan garis bagi. Nah, garis bagi sudut itu kan nggak hanya terletak pada satu posisi saja, kan ada dua, sehingga terdapat dua kemungkinan, yang satu bernilai positif dan yang satu bernilai negatif. Mbak, Seperti itu. dibesarkan, Mbak, itu, Mbak. Enggak, pertanyaannya kan yang kanan pakai plus minus, kenapa yang kiri kok enggak pakai plus minus, gitu loh. Itu ya Mbak Adila tadi ya. Enggak, Bapak. Nah, itu aja, coba dijawab mengapa yang pakai plus minus kanan saja, yang kiri kok enggak, begitu. Karena kalau menurut saya, karena garis bagi sudut itu tidak hanya terletak pada salah satu posisi saja, misalnya terdapat sumbu X. Nah, itu kan bisa di atasnya sumbu X, bisa juga di bawahnya sumbu X. Sehingga kita menggunakan plus minus pada salah satu ruasnya saja. Mestinya bukan itu jawabannya, ayo yang lain. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Tapi ini belum saya buktikan. Nah, menurut saya, kenapa kok kirinya nggak plus minus? Meskipun dia dikasih plus minus, hasilnya tetap sama kok. Misalkan kan nanti kalau plus minus, kiri kanan gitu ya, nanti kan ada empat cara penyelesaian. Ketika plus dan min dan plus, dan min gitu. Ketika min dengan min itu sama dengan plus dan plus. Nah, lalu yang dibutuhkan kan kita butuh dua aja, yang plus dan minus, dan plus gitu. Itu jawabannya ya, dari jawabannya Mas Gilang itu kombinasi dari plus minus ya, kiri kanan itu nanti ya akan menghasilkan ya dua saja. Plus dengan plus hasilnya ya plus, negatif dengan negatif hasilnya juga yang positif kan gitu jadinya. Ya kan yang positif negatif, negatif positif kan ya negatif kan sudah. Jadi salah satu saja. Mungkin timbul pertanyaan begini. Mengapa sih kok itu digunakan rumus jarak? Nah, mestinya malah itu. Ini kan memakai rumus jarak, toh? Ya Mbak Amalia ya, rumus jarak ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih Anda pakai rumus jarak? Padahal minta kan garis bagi sudut yang dibentuk oleh dua buah garis. Mengapa? Ayo, coba dijawab semua. Coba Mas Gilang, silakan. Boleh saya sambil share screen DGOG berapa? Silakan. Sebentar saya. Oh, bentar. Mungkin pakai anonet aja.
Oh, bentar. Mungkin pakai anonet aja. Ini. Nah, sebenarnya kan garis adalah sebuah titik yang bergerak gitu. Misalkan aku punya titik, sebarang titik yang dia jaraknya sama dengan garis ini. Nah, ini kan misalkan titiknya kan nggak satu dua, sini sampai membentuk garis gitu. Sehingga kita cari persamaan garisnya. Dengan cara gimana? Dengan cara titik yang di sini itu jaraknya kan sama dengan ini, titik yang di sini sama dengan jaraknya dengan ini. Sehingga kita pakai rumus jarak. Gitu. Jadi tadi yang A mutlak AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat kan sama dengan ini yang jarak titik ini dengan ini. Nah, itu sama dengan jarak titik ini dengan garis ini, yaitu AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Tapi kan tidak hanya ini saja garis baginya, tapi juga ini. Sehingga dia ada plus minus. Itu. Sehingga rumusnya AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan plus minus AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Jadi sebenarnya garis bagi suatu sudut ya dari dua buah garis tadi adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap dua buah garis. Maka itu tadi kan mengapa sih menggunakan rumus jarak. Ya, terus kemudian mengapa kok ada dua garis? Loh, sudutnya kan ada dua toh. Yang satu misalnya kalau tadi sudut yang satunya lancip ya, yang satunya di apa? Di sebelahnya itu kan yang sudut tumpul. Berarti ada dua buah garis bagi ya. Makanya itu tadi garis bagi itu tidak lain adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap ya kedua garis tersebut. Jadi itulah alasan mengapa menggunakan rumus jarak. Tadi disampaikan oleh Mas Gilang di gambar tadi jaraknya satu titik tertentu tadi ke dua garis tersebut adalah sama. Kan seperti itu. Sehingga kalau tadi dalam tanda mutlak, kalau dibuka berarti plus minus, berarti ya ada dua garis lagi. Yang satu sebut aja misalnya sudutnya yang kecil, yang satunya sudutnya yang besar. Oke, jadi itu. Sekarang ada pertanyaan lagi terkait dengan itu? Nggak ada. Sekarang saya coba untuk ini soal ini. Coba saya tak share screen ya. Mana? Melalui sebuah titik, titik P dan membentuk sudut 45 derajat terhadap garis M. Pahami soalnya. Kemudian coba selesaikan. Garis yang diminta melalui sebuah titik dan membentuk sudut 45 derajat terhadap garis M. Melalui titik P dan membentuk sudut 45 derajat terhadap garis M. Soalnya simpel.
Gimana? Udah ketemu? Itu misalnya ya, garis M-nya seperti itu. Anda boleh membuat sembarang begitu aja ya, nggak harus pas begitu. Ada suatu titik. Nah, sekarang garis yang diminta adalah melalui titik itu bersudut 45 derajat terhadap garis M. Nah, sekarang garisnya seperti apa? Jadi secara geometris Anda bisa mencoba-coba dulu ya, membuat garisnya. Izin menjawab, Bro. Oke, silakan. Gimana? Boleh saya sambil gambar, Bro? Ya, silakan. Baik. Sebentar, saya close-nya dulu. Ya, silakan. Gimana? Sebentar ya, Bro. Ini itu tan kan kita mau cari ini, misalkan ini tan alfa. Tan 45 berarti tan 45 kan itu sama dengan tan ini, atau dengan kata lain ini adalah kemiringan dari garis yang ini yang akan kita cari. Tan 45 sama dengan tan, misalkan ini kita namai garis L, tan L min garis ini. Min apa misalkan tan K gitu. Nah, yang tan L ini kan yang mau kita cari atau kita sebut M2. Nah, yang tan K tadi kan kita ketahui. Kita sebut M1. Nah, tan K tadi kan min A per B. Jadi min 3 per min 4. Yang tan K tadi adalah 3 per 4. Sehingga kita bisa cari tan 45 derajat itu sama dengan M2 min 3 per 4. Jelek banget. Per 1 ditambah perkalian dari M2 dikali 3 per 4. Gitu. Sehingga ini kalau kita selesaikan itu hasilnya menjadi 7. Jangan 45 berapa, Mas? 1. Ya, silakan. Ya. Nanti kalau diselesaikan nanti hasilnya dia menjadi 7. Ini kalau diselesaikan M2-nya nanti ketemu 7. Sehingga kalau kita sudah ketemu gradiennya 7 dengan melalui titik 2,1, sehingga kita bisa pakai Y min Y1 sama dengan M X min X1, dan diketahui jawabannya adalah Y min 1 sama dengan 7X min 2. Nah, sehingga dia membentuk 45 derajat di sini. Ya, Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Biar aja dulu, Mas. Itu, Mas. baik. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Yang itu atau mungkin ada garis yang lain? Mungkin enggak yang arahnya dari A ke kiri, Mas. Dari A ke kiri. Membentuk sudut 45 derajat. Yang ke atas atau yang ke kiri, Mas, dari A? Itu tadi kan. Lah iya, coba dibuat dari A ke kiri ya. Nah, sekarang yang 45 derajatnya mana? Sekarang coba mungkin yang lain juga perhatikan. Bedakan membentuk sudut 45 derajat itu kan positif. Dengan kalau yang membentuk sudut negatif 45 derajat. Nah, yang mana garisnya? Ini dianalit harus Anda cermati. Ya. Membentuk sudut 45 derajat positif dan yang membentuk sudut negatif 45 derajat. Ya. Kayak apa? Di mana letak bedanya? Lah, itu silakan itu coba dicermati. Bisa saya coba dulu, Prof ya? Nah, iya, silakan. Ini ada. Kan ini kan yang membentuk 45 di sini. Nah, ini juga 45 berarti.
Nah, sudut yang ini kita ketahui berarti dia 90. Benar. Bukan, salah. Benar. 270. Itu beda yang positif dan negatif, akhirnya kan digambarnya kan berbeda. Nah, sekarang ketentuan 45 derajat positif dari garisnya yang coba mungkin di warna apa itu, warna yang diperbesar Mas, garis yang diketahuinya Mas. Baik, Prof. Ditebalkan, oke. Warnanya apa? Silakan dipilih warna yang paling colok. Udah merah. Merah atau apa begitu, oke. Nah. Ya apa? Ayo pikirkan yang lain. Ini ketemu yang warnanya biru. Biru. Nah sekarang itu tadi saya munculkan satu bahan diskusi. Yang biru itu atau yang hitam yang ke kiri itu. Nah, melalui A untuk sudut ya, apakah 45 derajat yang ke kiri itu atau negatif 45. Nah, sekarang kesepakatan kapan C arah positif, kapan C arah negatif. Itu menjadi pertimbangan Anda untuk menetapkan. Ya, kalau nanti mungkin jawabannya adalah yang ke atas, dari kiri ke kanan ke atas ya. Itu mungkin yang positif 45 derajat. Kalau bisa-bisa yang dari kiri ke kanan itu menurun, itu mungkin yang negatif. Sekarang memilihnya. Ya. Sekarang ada satu pertanyaan sebagai pijakan. Sudut arah positif kalau mengikuti arah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan, Prof. Berlawanan. Itu Anda pakai loh ya. Jangan diubah-ubah itu. Nah, jangan diubah-ubah begitu. Oke ya, ini untuk semuanya loh ya. Nah, berarti yang mana? Itu tadi kan 45 derajat. Nggak ngomong negatif 45 derajat. Kalau negatif 45 derajat, Anda mikir, kok ada negatifnya lah. Berarti yang harus yang seperti apa arahnya. Tapi ini kan dari satu garis. Garisnya yang sudah digambarkan yang merah itu, yang tebal. Dan dari situ 45 derajat, berarti arahnya yang kemana? Coba digambarkan, Mas. Nah, jadi yang gambar arah positifnya, Mas, dari garis merah, Mas. Kemananya, Mas? Jadi yang sudut, ya itu dari bawah ke, ini. Ini kelihatan kok enggak ini kursor saya ini? Enggak kelihatan. Masih belum, Bro. Ya, jadi ini ya. Silakan. Jadi ya ini, nah, coba atas Mas, atasnya dari situ gambarkan ke kiri ya. Itu kan arah positif. Dari garis merah ke garis hitam ya, itu ke kiri. Jadi betul. Tanda panah Mas. Nah, itu yang menunjukkan positif 45 derajat. Betul ya? Tapi beda yang tadi. Kalau yang tadi kan dari merah, berarti yang ke itu tadi bukan situ, yang sebelahnya Mas. Jadi yang berlawanan dengan panahnya ke bawah Mas. Tanda panah Mas. Nah, itu yang negatif. Ya apa enggak? Nah, itu loh ya, itu yang membedakan gitu. Oke. Jadi ini soal-soal ini yang unik, yang barangkali perlu kecermatan dari apa yang sudah dipahami. Soalnya nggak susah, tapi justru menentukan itulah. Sehingga nanti hati-hati ketika katakan ujian. Ya, ketika ujian, saya sudah ketemu ini kan, ternyata kan ini ya. Seperti tadi, kan plus minus itu dihilangkan, diabaikan lah yang seperti itu. Ya, ini banyak yang sudah itu di situ yang kelemahannya. Oke ya, ini saya pilihkan soal-soalnya yang barangkali perlu dicermati ya dari pijakan-pijakannya itu tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk soal ini. Ya, nggak ada pertanyaan untuk soal ini. Bisa di-close, Mas. Oke, silakan. Mungkin soal-soal yang selanjutnya, adakah yang perlu didiskusikan yang barangkali lebih menarik? Nomor 11, Bro. Nomor 11. Coba silakan. Adakah yang sudah?
rasio jaraknya. Maaf Prof, salah Prof, nomor 10. Nomor 10. Oke. Coba dari kalimatnya diuraikan apa step demi step. Dua titik bergerak sedemikian hingga, bentar ya, mungkin saya share-nya soalnya. Koordinat, berarti ke apa? Ke sumbu koordinatnya apa sih? Ke sumbu X dan ke sumbu Y. Berarti sama dengan kuadrat jaraknya. Loh, itu dari kalimat itu diuraikan bisa ditemukan hubungannya. Jarak titik P, X, Y ke origin berapa? Oh, benar. Kan ya akar X kuadrat plus Y Akar X kuadrat kuadrat. plus Y kuadrat. Nah, ya kalau itu kuadrat jaraknya berarti akarnya kan hilang. Lah udah loh. Justru dari kalimat itu sudah bisa dijabarkan. Sekarang jarak titik P, X, Y ke sumbu X berapa? Jarak titik P, X, Y ke sumbu Y berapa? Jumlahnya berapa? Sama dengan berapa itu? Lah udah ketemu. Jadi dari kalimatnya itu saja diurai pelan-pelan. Oke. Udah ketemu. Yang penting prinsip itu ketemu berarti tinggal nanti kalau Anda analisis tinggal kesalahannya paling kesalahan aljabar. Menjumlahkan, mengurang, mengalihkan dari variabel-variabelnya itu aja balik. Ya, itu. Yang lain, ada pertanyaan dari soal-soal itu, masuk Mas Gilang, tok. Ayo, yang lain. Sudah mencoba kah? Kalau misalnya, walaupun soalnya sederhana, kalau Anda merasa ada yang susah bagi Anda, silakan dimunculkan. Ini kita diskusikan pemantapan antara, ya ini untuk materi garis. Jarak titik ke garis sudah, bersamaan garis melalui dua buah titik sudah, melalui sebuah titik dengan gradien sudah. Ya, oke. Jadi apa lagi? Sudah ya, tadi garis bagi sudah. Kemudian kalau ada soal yang terkait dengan segitiga itu ya, itu kan sebenarnya kalau garis ya melalui dua buah titik begitu. Kalau diminta apa melalui ini dan seterusnya ya diruntut aja secara pelan-pelan. Kalau misalnya soal yang terakhir itu, tentukan persamaan garis yang melalui titik potong, garis D dan L, dan tegak lurus garis K. Berarti ya cari titik potong dua buah garis dulu. Kemudian di situ buat persamaan garis, ya melalui titik potong dua titik itu yang tegak lurus. Ya, tadi sudah dua buah garis saling tegak lurus jika perkalian gradiennya -1. Titiknya sudah ditemukan, berarti kan beres. Itu yang kita sebut sebagai analisis awal. Jadi ketika menyelesaikan masalah di soal geometri analit, itu harus dilakukan yang seperti itu. Jangan bekerja dulu sebelum analisis awalnya jelas. Analisis awal itu kan bagaimana sih langkah-langkahnya. Itu yang memandu Anda dalam menyelesaikannya. Ya, kalau itu sudah oke, oh ya, berarti nanti tinggal kesalahan aljabarnya. Kalau itu katakan Anda tulis dulu, berarti itu yang Anda ikuti. Biasakan seperti itu.
Sehingga nanti tidak terjadi satu kesalahan. Tapi kalau analisis awal ide bagaimana solusinya belum tertuangkan di pikiran Anda, berarti masih bingung. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari soal-soal itu? Itu dari soal-soal latihan itu, 16 soal itu, ada yang katakan masih ganjel. Mungkin nomor 9, Prof, karena saya ngerjakannya rumit banget. Mungkin teman-teman punya cara yang untuk mengerjakan nomor 9. Yang nomor 9. Coba deh ya. Sekarang ambil barang titik P, X, Y. Sekarang saya tanya, jarak titik P, X, Y ke sumbu X berapa? Hah? Loh, P, X, Y, jaraknya ke sumbu X? Y. Y lah iya. Kemudian titik P jaraknya ke sumbu Y berapa? X. Lah iya. Kemudian itu jumlah jaraknya berapa? Kan X ditambah Y. Loh lah iya. Nah, kemudian yang kalimat berikutnya, kelanjutan kalimatnya. Ya. Sama dengan kuadrat jaraknya dari titik origin. Loh, Px, Y jaraknya ke O 0,0 berapa? Karena kuadrat berarti akarnya akan hilang toh. Loh iya, kan berarti X kuadrat plus Y kuadrat, iya apa enggak? Nah, iya, sama dengan tadi berapa? 20, akar 20. Nah, iya. Loh, jaraknya titik apa? Titik P tadi ke sumbu X sama dengan Y. Jaraknya ke sumbu Y sama dengan X. Di situ ngomongnya sebuah titik bergerak demikian hingga jumlah jaraknya dari. Berarti jumlah jaraknya X ditambah Y, kan gitu toh? Ya, sama dengan jarak dari P ke origin berapa. Ya. Nah, sudah dibentuk satu persamaannya. Berarti menjadi apa? Kan gitu toh? Iya, diurai dari kalimatnya itu gitu loh, pelan-pelan kan begitu. Oke, berarti udah ketemu. Uraian itu kalau udah oke, berarti ya tinggal itu tadi saya katakan kesalahannya kesalahan aljabar. Kalau saya ngoreksi misalnya pekerjaan, prinsipnya udah benar, kesalahan-kesalahan aljabar itu minimal 75. Karena apa? Idenya sudah kena. Ya, kalau dari awal sudah nggak tahu arahnya kemana, lah itu malah skornya lebih rendah, kan seperti itu. Ya, artinya apa? Pemahaman dari konsepnya udah oke, misalnya, atau belum, lah itu bisa dilihat dari situ. Anda boleh loh ya, ketika mengerjakan itu, cari dulu jarak ini ke ini, berikutnya cari ini, kemudian setelah itu ini digabungkan. Loh, itulah sebenarnya apa yang ada di pikiran Anda. Itu yang saya katakan analisis awal. Kalau itu Anda tuangkan di sebelum menyelesaikan soalnya, itu malah kelihatan bagaimana pemikiran Anda. Nah, itu nanti ya kalau dikaitkan dengan nanti tugas akhir Anda untuk skripsi, ya gitu itu menelusur proses berpikirnya siswa dalam menyelesaikan bla bla bla. Ya misalnya dalam menyelesaikan masalah garis misalnya. Ya seperti itu Anda menelusur. Kayak apa sih di pikiran anak untuk lah. Itu nanti dilaporkan dalam penelitian. Ya, itu sebagai skripsi Anda. Gambarannya yang seperti itu. Ini mohon maaf saya pancing-pancing ke sana supaya oh gitu toh maunya lah itu. Sehingga nanti ketika Anda ada tugas akhir skripsi, oh seperti apa yang disampaikan Pak tadi. Misalnya seperti itu. Ya, kalau mungkin akan menganalisis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika atau masalah garis, lingkaran atau apa. Ya caranya seperti itu. Dilacak pekerjaan ini tadi kok gini tadi di mana lah. Kan seperti itu, menganalisis bisa kesalahannya, bisa ya analisis kemampuannya, boleh juga kan seperti itu. Itu ya ide-ide riset untuk tugas akhir untuk skripsi.
Ya, gambarannya ke sana walaupun Anda masih jauh, tapi tak pancing-pancing supaya oh kayak gitu toh. Sehingga nanti pada semester 6 itu sudah fake punya masalah, kemudian siap diteliti seperti itu. Ya, semester 7 bisa seminar proposal, kemudian setelah itu laporan, ya udah bisa selesai 3,5 tahun. Harapannya seperti itu. Toh banyak kok yang bisa selesai 3,5 tahun dengan IP-nya juga bagus. Itu target Anda gitu. Oke, silakan. Masih ada masalah-masalah ini tadi? Udah clear semua ya, udah bersamaan garis. Nah, tapi ini waktunya nanggung untuk lanjut ke kelompok berikutnya, lingkaran. Ya, kalau memang mungkin sudah nggak ada, atau dari kelompok persamaan garis, ada hal-hal yang perlu disajikan lagi atau ditegaskan, silakan. Ada atau enggak? Kalau saya tanya Mbak Bella, ya, Mbak Bella sudah mencobakah soal-soal yang ada itu? Masih Ya, Bro. Masih belum semuanya, belum tuntas. Adakah kendala dari mencoba menyelesaikan? Jadi nanti kalau misalnya Anda ada masalah ketika menyelesaikan soal-soal seperti ini, atau mungkin di kalkulus, analisis, aljabar, ataupun mungkin geometri, silahkan diskusi dengan teman Anda. Usahakan, ya, jangan malah menjauh, enggak. Tanyakan ke teman-temannya yang bisa. Nah, dari teman-temannya yang bisa itu kalau misalnya memberitahu kemudian ada pertanyaan dan itu tersentak, oh iya ya, oh iya, itu pasti akan berpikir keras. Disitulah malah untung. Ya, berarti oh iya ya, itu tadi pertanyaan gini kok saya harus bagaimana lah. Itu loh, bukan berarti ilmu Anda akan hilang, enggak, mesti malah akan tambah. Ya, seperti itulah, itu kolaborasi. Dikomunikasikan dengan teman-temannya, belajar matematik seperti itu. Kalau nggak bisa, jangan malah menyendiri loh ya. Tanya dengan temannya, jangan merasa malu, enggak. Ya, itulah belajar matematik. Ya, silakan yang seperti itu dan ya, mungkin yang sudah tahu dan bisa lebih dulu, jangan pelit-pelit. Mesti ada sesuatu yang nanti dari pertanyaan temannya tadi membuat Anda justru termotivasi untuk belajar lagi, memburu lagi. Ya. Oke, ya, tidak ada permasalahan lagi. Kalau nggak ada, silakan bagi yang belum tuntas, ya itu dicoba mana yang belum, mana itu kan ada yang sudah sama dengan yang sebelum-sebelumnya, berarti sudah oke. Jadi prinsip, jangan keburu diselesaikan tuntas, analisis awalnya dulu. Kalau itu sudah idenya benar, nanti mungkin temannya ngajari ya seperti itu. Jangan tuntas sampai ini, nanti ini. Enggak. Ya, manipulasi aljabar itu selesaikan masing-masing individu. Idenya itulah yang di-share bersama temannya. Enggak rugi kok. Ya. Oke, dan enggak ada pertanyaan. Kalau enggak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri. Sekian aja ya. Minggu depan, besok Rabu siapkan untuk kelompok berikutnya yaitu lingkaran. Ya, itu sudah saya share ya di MMP dan di WA kan sudah ada ya, itu bisa dipelajari. Nanti akan kalau ketika presentasi kita bisa diskusi, kalau mungkin ada pada saat penyajian itu langsung ada pertanyaan silakan. Sehingga kita mematangkan materi dari itu. Toh materi itu kan sudah dipelajari di SMA. Oke, gitu aja. Hari ini kita akhiri sekian aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.